Bab 1816 berjuang atas posisi kepala klan. Tolong, mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Namun, bagaimanapun, dia bertanya, senior telah menyelamatkan aku. Apa yang bisa dibantu oleh junior ini? Selama junior ini mampu, aku pasti akan mengerahkan semua upaya aku untuk menjadi bantuan. Petik 2. Yao Jiao Guang menghela nafas, mengenai masalah ini adalah cerita yang panjang. Namun, teman kecil Chu Feng memang mampu membantu aku. Karena itu, aku bisa mengatakan yang sebenarnya. Yao Jiao Guang mulai menjelaskan situasinya kepada Chu Feng, Hong Qiang dan Bai Li Xuankong. Ternyata meskipun Yao Jiao Guang adalah kepala klan Raja Monster Naga Berbahaya, posisinya sebagai kepala klan akan segera berakhir. Menurut aturan dari King Monstrous Dragon Beast, itu tidak terserah padanya untuk memutuskan siapa kepala klan berikutnya. Sebaliknya, orang yang menjadi kepala klan berikutnya adalah anggota terkuat dari generasi muda. Pada saat ini, dari anak-anak yang dimiliki Yao Jiao Guang yang masih merupakan bagian dari generasi yang lebih muda, artinya, kurang dari 100 tahun, ada putranya yang ke-96. Putra yang ke-97, putra yang ke-98, dan anak perempuan 99. Di antara 3 putra dan 1 putrinya, yang memiliki kekuatan terkuat adalah putranya yang ke-96, Yao Jiao Tinglei. Chu Feng sudah bertemu Yao Jiao Tinglei. Dia telah menjadi wakil dari Raja Monster Naga Berbahaya di Majelis Pertempuran Generasi Muda yang terkuat. Saat itu, Yao Jiao Tinglei secara tidak langsung telah berbicara untuk Chu Feng di hadapan ayah Zhang Tianyi. Dengan demikian, Chu Feng memiliki kesan yang cukup bagus tentangnya. Namun, menurut Yao Jiao Guang, meskipun putranya yang ke-96 sangat kuat, ia bukan yang terkuat di antara generasi muda Raja Monstrous Dragon Beast. Saat ini, yang terkuat dari generasi muda di antara Beast Dragon Monstrous Dragon adalah seseorang dengan nama Yao Jiao Sueran. Meskipun Yao Jiao Sueran sudah berusia 93 tahun, dia masih dianggap sebagai anggota generasi muda. Selain itu, ia memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada Chu Feng. Dia adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Logikanya, Yao Jiao Sueran akan menjadi penerus yang optimal untuk kepala klan Raja Monstrous Dragon Beast. Biasanya, ini tidak akan menjadi masalah. Namun, Beast Dragon Monstrous Dragon dipisahkan menjadi 2 faksi. Salah satu dari mereka adalah ketua klan saat ini, Yao Jiao Guang, berada. Faksi ini disebut Fraksi Damai. Mereka menganjurkan hidup berdampingan secara damai dengan manusia, dan tidak ingin konflik yang tidak perlu muncul. Adapun fraksi lain, itu disebut fraksi perang. Fraksi perang menganjurkan agar binatang buas menjadi penguasa. Mereka tidak ingin terus bertindak rendah hati terhadap manusia. Alih-alih, mereka ingin Raja Monster Naga Buas mencapai puncak tanah suci martialisme, membuat semua orang takut akan nama mereka. Jadi, jika seseorang dari fraksi perang ingin menjadi kepala klan, para Raja Naga Monster Binatang mungkin tidak akan bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Konflik dan malapetaka pasti akan terjadi. Adapun itu tidak akan baik bagi manusia atau Raja Beast Dragon Monstrous. Adapun Yao Jiao Sueran, dia adalah putra pemimpin fraksi perang saat ini. Selanjutnya, pemimpin fraksi perang memiliki hubungan antagonis dengan Yao Jiao Guang. Jadi, jika putranya menjadi kepala klan, maka fraksi perdamaian yang dipimpin Yao Jiao Guan pasti akan berakhir menderita di masa depan. Dengan demikian, Yao Jiao Guan benar-benar tidak berharap Yao Jiao Sueran berhasil sebagai kepala klan berikutnya. Ini adalah alasan mengapa dia meminta bantuan Chu Feng. Meskipun Yao Jiao Sueran adalah kaisar setengah bela diri peringkat 8, dan juga sangat kuat di antara generasi muda Raja Monstrous Dragon Rache. Kepala klan Raja Monstrous Dragon Rache harus menghadapi tanah suci martial Kaisar Martialism. Dengan kultivasi yang dimilikinya, jelas bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk mengambil ke atas dirinya sendiri posisi kepala klan. Petik 2. Aku tidak mengerti mengapa kalian semua harus membuatnya sukses sebagai kepala klan berikutnya alih-alih menemukan seseorang yang lebih kuat. Lebih lanjut, aku dapat melihat bahwa kesehatan senior sepenuhnya baik-baik saja. Bahkan jika kamu ingin terus menjadi kepala klan selama 2000 tahun lagi, seharusnya tidak ada masalah untuk itu. Tidak ada alasan bagi kamu untuk turun tahta, bukan? Chu Feng bertanya dengan ekspresi bingung. Teman kecil Chu Feng tidak tahu tentang ini. Ini telah menjadi aturan dari ras naga monstrous raja kita sejak zaman kuno. Aku menjadi kepala klan dari balap naga monstrous raja kami ketika aku berusia 98 tahun. Sebenarnya, aku sudah menjadi kepala klan selama 8000 tahun. Petik 2. Menurut aturan Raja Monstrous Dragon Raja kami, selama kepala klan telah menjadi kepala klan selama 8000 tahun, terlepas dari apa kultivasi mereka. Terlepas dari seberapa kuat mereka mungkin, mereka harus tetap turun tahta. Kemudian, anggota generasi muda dengan kekuatan terkuat akan menjadi orang yang menggantikan posisi ketua klan, kata Yao Jiao Guang. 8000 tahun, kamu sudah hidup selama 8000 tahun? Mendengar kata-kata itu, Hong Qiang sangat terkejut. Cara dia melihatnya, Yao Jiao Guan sangat kuat dan kuat. Paling-paling dia hanya akan tampak seperti manusia yang telah hidup selama 3000 tahun. Dia sama sekali tidak menyerupai seseorang yang telah hidup selama 8000 tahun. Lagi pula, bagi manusia, bahkan jika seseorang adalah kaisar bela diri, tubuh seseorang akan menjadi lemah dan lemah seperti orang tua setelah hidup selama 8000 tahun.
Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan luar biasa, tetap saja mereka akan mendekati batas harapan hidup mereka. Singkatnya, mereka akan segera mati, dan harus menggunakan harta surgawi dan permata dunia jika mereka ingin memperpanjang umur mereka. Sebagai contoh, 4 tetua tertinggi klan agung tertinggi dan bahkan Baili Xuankong adalah semua orang yang mendekati batas harapan hidup mereka. Mereka semua menggunakan metode khusus untuk memperpanjang umur mereka. Namun, bahkan dengan itu, mereka tidak akan dapat terus hidup selama 1000 tahun. Paling-paling mereka bisa hidup beberapa ratus tahun lagi. Meskipun Yao Jiao Guang juga hidup selama itu, menilai dari penampilannya, orang akan merasa bahwa tidak masalah baginya untuk terus hidup selama 4 hingga 5.000 tahun lagi. Alasan untuk itu adalah karena dia sama sekali tidak menunjukkan penampilan yang semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Lomba Raja Monstrus Naga kami memiliki garis darah naga sejati. Meskipun hanya sedikit, itu sudah cukup untuk memungkinkan rentang hidup kita melampaui hewan buas biasa. Selain itu, binatang buas memiliki harapan hidup yang lebih panjang daripada manusia, jelas Yao Jiao Guang. Binatang buas memenuhi setiap sudut tanah suci martialism. Namun, sangat sedikit di antara mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Hari ini, cakrawala orang tua ini telah diperluas, Baili Xuankong mengangguk. Yao Jiao Guang memandang ke Baili Xuankong dan bertanya, saudara ini, kamu harus menjadi orang yang menyelamatkan teman kecil Chu Feng di kota Munclot, kan? Aku sudah tahu tentang saudara Hong Qiang. Saudaraku, boleh aku tahu namamu yang terhormat? Petik 2. Dari tatapannya yang penuh gairah, dapat dilihat bahwa ia ingin mengetahui identitas Baili Xuankong di bawah topi bambu kerucut itu. Ini, Chu Feng sedikit ragu-ragu. Lagi pula, identitas leluhurnya adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun sampai sekarang. Alasan untuk itu adalah karena identitas Baili Xuankong menyangkut keselamatan Gunung Qianwood. Tidak apa-apa, namun, Baili Xuankong melambaikan tangannya pada Chu Feng. Kemudian, ia melepaskan topi bambu kerucutnya dan berkata, aku Baili Xuankong. Jadi itu sebenarnya saudara Baili. Ini adalah kesenangan aku untuk bertemu dengan kamu. Yao Jiao Guang merasa sangat terhormat bisa melihat penampilan sejati Baili Xuankong. Pada saat ini, Hong Qiang juga menatap Baili Xuankong dengan tatapan termenung. Lagi pula, itu juga pertama kalinya ia melihat penampilan sejati Baili Xuankong. Hanya, nama Baili Xuankong terdengar agak akrab baginya. Namun, dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Ini bukan karena Hong Qiang memiliki ingatan yang buruk. Meskipun Baili Xuankong menjadi terkenal sangat awal, dia menghilang dan mengikuti pelatihan pengasingan ketika ketenarannya di Qianwood Domain mencapai puncaknya. Saat ini, benar-benar tidak banyak orang yang masih mengenalnya. Kepala klan Yao Jiao, tolong maafkan orang tua ini karena tumpul. Aturan Raja Beast Dragon Monstrous Dragon kamu tampaknya agak tidak konvensional. Petik 2. Bahkan jika kamu harus turun tahta setelah menjadi kepala klan selama 8.000 tahun, kepala klan berikutnya haruslah seseorang dengan kualifikasi yang tepat. Bagaimana bisa kalian semua melompat sejauh ini dan langsung memilih ketua klan berikutnya dari generasi muda? Petik 2. Bagaimana kepala klan baru, dengan budidaya dan statusnya, mungkin mampu meyakinkan massa, belum lagi orang luar, tetapi hanya orang-orang di dalam balap naga monstrus. Untuk melayaninya, tanya Baili Xuankong dengan sangat bingung cara. Adapun ini, itu juga apa yang Chu Feng dan Hong Qiang bingung. Ada 2 faksi di King Monstrous Dragon Race kita. 2 faksi adalah yang paling penting. Adapun posisi kepala klan, itu hanyalah sebuah gelar. Ketika seorang anggota generasi muda berhasil sebagai ketua klan berikutnya, itu hanya akan atas nama. Otoritas sejati sebenarnya akan berakhir pada pemimpin fraksi yang menjadi anggota generasi muda, kata Yao Jiao Guang. Jadi begitu, orang tua ini mengerti sekarang. Hanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa Chu Feng dapat membantu kamu. Namun, aku merasa bahwa Chu Feng kemungkinan akan tidak berdaya dalam hal seperti ini, bukan? Tanya Baili Xuankong. Memang mungkin bagi teman kecil Chu Feng untuk membantuku berjuang demi kesempatan, kata Yao Jiao Guang sambil menatap Chu Feng. Senior, tolong katakan padaku dengan lugas, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu masih ingat putriku, Yao Jiao Tingyu? Tanya Yao Jiao Guang. Aku berkenalan dengan Putri Tingyu di Pulau Abadi Immortal Weaponry Refinement. Chu Feng secara alami mengingatnya, Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang Yao Jiao Tingyu. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik dari seluruh ras Beast Dragon Monstrous sejauh ini. Setelah semua, pada saat ketika begitu banyak manusia ingin membunuhnya, itu adalah Raja Naga Binatang Buas yang telah menyelamatkannya. Sensasi khusus semacam itu adalah sesuatu yang hanya dipahami oleh Chu Feng. Meskipun Tingyu masih sangat muda, dia sebenarnya adalah orang dengan talenta terbaik di antara 99 anakku. Secara umum, Ketua Raja Monstrous Dragon Race kita tidak pernah mengganggu 2 faksi memperebutkan posisi Clan Chief. Yang mereka pedulikan hanyalah budidaya dan kekuatan generasi muda. Petik 2. Namun, kali ini, mereka telah membuat pengecualian dan mengajukan syarat. Selama Tingyu mampu menggantikan warisan Lord Dragon King, dia akan menjadi kepala klan balap Raja Monstrous Dragon kami, kata Yao Jiao Guang. Lord Dragon King, mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng, Hong Qiang dan Baili Xuankong semuanya berubah. Tatapan mereka mulai berkedip. Untuk beberapa alasan, mereka merasakan keakraban setelah mendengar nama itu.
Lord Dragon King adalah salah satu tanah suci 5 kaisar, 5 penguasa. Kaisar binatang, Raja Naga Hitam, kata Yao Jiao Guang. Bab 1817 A Fine Line. Apa, dia sebenarnya kaisar binatang, Raja Naga Hitam? Hong Qiang membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Bahkan Chu Feng dan Bai Li Xuankong merasa sangat terkejut. Setelah semua, mendengar apa yang dikatakan Yao Jiao Guang, dia sepertinya menunjukkan bahwa kaisar binatang, Raja Naga Hitam, memiliki hubungan yang pasti dengan ras raja monster binatang buas mereka. Seperti yang kalian semua pikirkan, Lord Dragon King adalah binatang yang mengerikan. Selain itu, ia adalah anggota ras raja monstrous dragon beast kami. Dia adalah pahlawan dari ras beast dragon monstrous dragon kami, kata Yao Jiao Guang. Aku memang mendengar bahwa kaisar binatang mungkin adalah binatang yang mengerikan. Namun, itu hanya kemungkinan. Tidak pernah aku harapkan itu benar-benar terjadi. Kejutan yang dirasakan Bai Li Xuankong tidak berkurang sedikit pun. Sangat sulit baginya untuk mencerna masalah ini. Luar biasa, setelah 5 kaisar menghilang, tidak ada yang tahu apa-apa tentang mereka. Belum lagi keturunan mereka, orang bahkan tidak tahu di mana mereka dimakamkan. Petik 2. Namun sekarang, tidak lama setelah munculnya penerus Kaisar Gong, penerus Kaisar Beast juga akan muncul. Ini benar-benar mencengangkan. Petik 2. Apa waktu yang bermasalah? Ini adalah masa-masa sulit, Hong Qiang berseru berulang kali. Ketika menyebutkannya, aku benar-benar malu. Lord Dragon King memiliki kemampuan luar biasa. Namun, tidak ada seorang pun di seluruh King Monstrous Dragon Race kami yang dapat memperoleh warisannya. Bahkan untuk putriku Tingyu, dia hanya memiliki kemungkinan untuk berhasil. Petik 2. Namun, apakah dia benar-benar akan dapat memperolehnya atau tidak? Semua tergantung pada bantuan teman kecil Chu Feng. Selama teman kecil Chu Feng bersedia membantu, terlepas dari sukses atau gagal, aku, Yao Jiao Guang, pasti akan mengingat bantuan ini. Jika teman kecil Chu Feng membutuhkan bantuan aku di masa depan, aku pasti akan mempertaruhkan hidup aku dan anggota tubuh untuk membantu kamu, kata Yao Jiao Guang sambil menatap Chu Feng. Senior, kamu bermaksud mengatakan bahwa selama Putri Tingyu dapat memperoleh warisan, dia akan menjadi kepala klan berikutnya? Tanya Chu Feng. Memang benar demikian, Lord Dragon King memiliki status khusus dalam balap naga monstrous raja kami. Selama Tingyu mampu mendapatkan warisannya, terlepas dari apa kultivasinya, dia masih bisa menjadi kepala klan berikutnya. Petik 2. Hanya, Tingyu sudah berusaha mendapatkan warisan berkali-kali. Meskipun dia bisa memasuki kolam warisan yang ditinggalkan oleh Raja Naga, dia tidak mampu mendapatkan warisan. Ketika menyebutkan masalah ini, Yao Jiao Guang memiliki ekspresi tidak berdaya. Apakah aku benar-benar mampu membantu dalam hal seperti ini? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu masih ingat kolam di Pulau Abadi? Tanya Yao Jiao Guang. Iya, kata Chu Feng. Kolam peninggalan yang ditinggalkan Raja Naga Raja menyerupai Weaponry Refinement Immortal Spawn dalam beberapa hal. Bakat seseorang adalah yang menentukan apakah seseorang dapat memasuki kolam itu. Adapun apakah seseorang dapat memperoleh warisan di kolam, itu tergantung pada talenta seseorang bahkan lebih. Petik 2. Aku telah mendengar bahwa teman kecil Chu Feng memiliki bakat yang sangat gagah. Jika kamu memasuki kolam warisan bersama putri aku, kamu mungkin dapat membuat warisan-warisan meneruskan kekuasaan Lord Dragon King kepada putri aku, kata Yao Jiao Guang. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Yao Jiao Tingyu akan mengundangnya menjadi tamu setelah melihatnya mengungkapkan bakatnya di Pulau Abadi. Kemungkinan, dia ingin meminta bantuannya sejak saat itu. Tapi, bagaimana jika setelah Chu Feng memasuki Inheritance Pond dan menggunakan bakatnya untuk mengaktifkan Pond Inheritance? Kekuatan Beast Emperor memutuskan untuk memberikan warisan pada Chu Feng sebagai gantinya? Tanya Bai Li Xuankong. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. The Inheritance Pond hanya akan memberikan kekuatannya kepada generasi muda dari King Monstrous Dragon Race kami. Selama teman kecil Chu Feng mengaktifkan Pond Inheritance, kekuatan di Pond Inheritance akan mulai membedakan antara orang-orang di dalamnya sebelum benar-benar memberikan kekuatan pada seseorang. Karena tidak akan bisa membedakan Chu Feng, secara alami ia tidak akan meneruskan kekuatannya ke Chu Feng. Pada saat itu, putri aku akan menjadi satu-satunya kandidat untuk mewarisi kekuasaan, kata Yao Jiao Guang. Dalam hal ini, Chu Feng bersedia mencobanya, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, yakinlah. Meskipun 4 kekaisaran besar memandangmu sebagai musuh mereka, Raja Raksasa Naga Balap kami tidak takut pada mereka. Jika kamu dapat membantu putri aku menjadi penerus dari posisi kepala klan, Raja Monstrous Dragon Race kami bersedia untuk melindungi keselamatan kamu. Melihat bahwa Chu Feng sebenarnya setuju untuk membantu secara langsung setelah mengetahui cerita itu, Yao Jiao Guang adalah sangat senang, dan benar-benar berjanji untuk melindungi Chu Feng. Terima kasih senior, Chu Feng juga merasa sangat berterima kasih. Dia bisa mengatakan bahwa Yao Jiao Guang tidak bercanda ketika dia mengatakan kata-kata itu. Memang benar bahwa Chu Feng membutuhkan lebih banyak pendukung untuk melindunginya. Paling tidak, dia membutuhkan orang untuk melindunginya selama masa pertumbuhannya. The King Monstrous Dragon Beast adalah pilihan yang sangat bagus. Setelah itu, Chu Feng, Hong Qiang dan Bai Li Xuankong mulai mengikuti Yao Jiao Guang, dan mulai melakukan perjalanan menuju wilayah King Monstrous Dragon Race.
Di perjalanan ke sana, Chu Feng menjadi semakin terkejut. Alasan untuk itu adalah karena arah di mana Yao Jiao Guang berproses sebenarnya arah yang sama dengan tempat Jiang Wuxiang saat ini berada. Pada akhirnya, mereka tiba di tujuan mereka, dan Chu Feng menyadari bahwa wilayah King Monstrous Dragon Rache sebenarnya bukan lokasi yang sama dengan tempat Jiang Wuxiang berada. Namun, mereka benar-benar tidak jauh dari lokasi Jiang Wuxiang. King Monstrous Dragon Rache terletak di pegunungan kuno. Pegunungan ini telah ada sejak zaman kuno. Selanjutnya, seluruh pegunungan ditutupi oleh penghalang pembentukan roh dunia yang tak terlihat. Sementara formasi roh itu tidak terlihat, ia memiliki pertahanan yang jauh lebih unggul dari penghalang pertahanan Kekaisaran Nangong. Pembentukan roh itu luar biasa. Bolehkah aku tahu roh dunia mana yang membuatnya? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah Raja Naga Raja, kata Yao Jiao Guang. Kaisar Beast sebenarnya adalah seorang spiritualis dunia. Hong Qiang sangat terkejut. Alasan mengapa dia sangat terkejut adalah karena sangat sedikit binatang buas yang memiliki kekuatan roh. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan kekuatan roh, mereka umumnya tidak memiliki bakat untuk teknik roh dunia. Namun, pembentukan roh yang menutupi pegunungan adalah sesuatu yang sangat sedikit yang dapat diciptakan oleh para spiritualis dunia di seluruh tanah suci martialisme saat ini. Dari ini, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya teknik roh dunia Beast Emperor. Brother Hong Qiang, sejujurnya, dikatakan bahwa Raja Naga-Naga memiliki teknik roh dunia yang sangat kuat. Dikatakan bahwa dia hanya garis tipis dari menjadi spiritual dunia jubah abadi yang legendaris. Ketika menyebutkan masalah ini, Yao Jiao Guang sangat bangga. Spiritual dunia jubah abadi, Hong Qiang, Bai Li Xuankong dan bahkan Chu Feng tersentak kaget. Spiritualis dunia jubah abadi adalah eksistensi yang mirip dengan legenda. Omong kosong, bagaimana seseorang bisa menjadi spiritualis dunia jubah abadi dengan mudah? Cara aku melihatnya, hanya kamu di seluruh tanah suci martialisme yang memiliki kualifikasi untuk menjadi satu, Egi mendengus dengan jijik. Dia tidak percaya bahwa Beast Emperor hanya garis tipis dari menjadi spiritualis dunia jubah-jubah. Egi, apakah benar-benar sulit untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi? Tanya Chu Feng. Sulit, tentu saja itu sulit. Martial Kings mampu menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan. Namun, untuk spiritualis dunia jubah-jubah, bahkan Kaisar Bela Diri mungkin belum tentu bisa menjadi satu. Ini adalah perbedaan di antara mereka. Petik 2. Lihatlah jumlah spiritis dunia jubah kerajaan di tanah suci martialisme. Jumlahkan semuanya, masih sangat sedikit. Tapi, bagaimana dengan Martial Kings di tanah suci martialisme? Berapa jumlahnya? Petik 2. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang-orang dari tanah suci martialisme benar-benar terbatas dalam menguasai teknik roh dunia. Yang sedang berkata, formasi teleportasi era suci martialisme era kuno sangat luar biasa. Mereka harus menjadi produk spiritual dunia jubah abadi. Di era kuno, ada paling jelas spiritualis dunia jubah abadi di tanah suci martialisme, kata Egi. Era kuno benar-benar jauh lebih kuat daripada tanah suci martialisme sekarang. Chu Feng secara alami tahu betapa menakjubkan formasi teleportasi era kuno. Tanpa sadar, Chu Feng mulai mengingat bambu itu tergelincir ke dalam dantiannya. Semuanya menunjukkan bahwa para penanam era kuno jauh lebih kuat daripada para penanam yang ada sekarang. Namun, kamu tidak harus terlalu berkecil hati. Sejauh yang aku tahu, kamu tidak jauh dari menjadi spiritualis dunia jubah naga tanda naga, bukan? Aku merasa seperti kamu pasti akan menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark Royal sebelum kamu menjadi Kaisar Bela Diri, kata Egi. Aku harap begitu, Chu Feng tersenyum ringan. Meskipun Chu Feng perlu memperbaiki sejumlah besar sumber daya budidaya untuk meningkatkan budidaya bela dirinya, ia mampu melatih teknik roh dunia secara normal dan membuat pemahaman sendiri. Itu seperti yang dikatakan Egi, Chu Feng hanya garis tipis dari menjadi spiritualis dunia jubah naga Mark. Kemungkinan, dalam waktu dekat, spiritualis dunia jubah naga tanda lainnya akan muncul di tanah suci bela diri. Teman kecil Chu Feng, tolong, kata Yao Jiao Guang. Ternyata Yao Jiao Guang telah membuka pintu masuk dalam formasi roh yang menyegel pegunungan. Saat Chu Feng melihat ke pintu masuk yang telah dibuka, alisnya terangkat sedikit. Dia terkejut. Ketika melihat dari luar, bagian dalam formasi roh nampak jelas dipenuhi dengan pegunungan yang luas dan pohon-pohon raksasa yang menjulang. Namun, ketika melihat melalui pintu masuk yang terbuka itu, Chu Feng bisa melihat bahwa bagian dalamnya dipenuhi dengan bangunan dan benteng yang luar biasa. Itu adalah kota yang luas. Selanjutnya, 800 ahli King Monstrous Dragon Beast sudah berjalan keluar melalui pintu masuk itu. Mereka berdiri dengan rapi di kedua sisi, lalu menekuk lutut dan berlutut di tanah. Selain itu, ada ribuan ahli King Monstrous Dragon Beast di dalam pintu masuk. Mereka semua mengenakan baju besi hitam berduri saat mereka berdiri di sana dengan cara seperti penjaga. Jadi bagian dalamnya adalah dunia yang sama sekali berbeda. The King Monstrous Dragon Rache jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Petik 2. Chu Feng berpikir bahwa itu Beast Dragon Monstrous Dragon lebih rendah daripada Nangong Imperial Clan sepanjang waktu. Namun, setelah melihat semua ini, dia sekarang tahu bahwa Beast Dragon Monstrous Dragon sama sekali tidak kalah dengan klan Imperial Nangong. Bahkan, secara keseluruhan, kualitas elit mereka bahkan melampaui kualitas klan Kekaisaran Nangong. Bab 1818 Kung King Monstrous Dragon Beast.
Tepat pada saat Chu Feng dan yang lainnya hendak memasuki wilayah King Monstrous Dragon Beast. 6 angka tiba-tiba dengan cepat terbang ke arah mereka dari cakrawala yang jauh dan turun di hadapan mereka. Mereka adalah King Monstrous Dragon Beast. Mereka kembali dari perjalanan panjang, dan saat ini tertutup debu. Di antara mereka adalah wajah yang diakui Chu Feng. Perwakilan dari Raja Monster Binatang Buas yang ditemuinya di benteng Gongba Plains, Yao Jiao Tinglei, putra ke-96 Yao Jiao Guang. Kakak Chu Feng, kita bertemu lagi. Kamu telah benar-benar memperluas wawasan kami dan membawa kami kepada anggota generasi muda. Petik 2. Setelah menyapa Yao Jiao Guang, Bai Li Xuan Kong dan yang lainnya dengan hormat, Yao Jiao Tinglei mulai memanggil Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Lebih jauh, ekspresi yang dia kenakan saat dia memandang ke Chu Feng adalah ekspresi kekaguman. Bahkan, bukan hanya dia. Bahkan 5 kaisar bela diri yang tiba di sampingnya menatap Chu Feng dengan ekspresi idola di wajah mereka. Seandainya sebelumnya, orang-orang dari status mereka pasti tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. Namun, setelah mereka secara pribadi melihat kemampuan Chu Feng di Gongba Plains, mereka tahu betul bahwa pemuda sebelum mereka memiliki kualifikasi agar mereka merasa kagum kepadanya. Pangeran, kamu menyanjung aku, jawab Chu Feng rendah hati. Ya ampun, kamu tidak perlu memanggilku sebagai pangeran. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat memanggil aku langsung sebagai Tinglei, kata Yao Jiao Tinglei. Saudara Tinglei, sapa Chu Feng lagi. Kemudian, dia bertanya, bagaimana situasi di dataran Gongba setelah kami pergi? Apakah immortal dan kompas abadi yang berambut salju? Petik 2. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Yakinlah, setelah kamu diselamatkan oleh tetua yang terhormat Utmos kami, immortal berambut salju dan immortal kompas keduanya melarikan diri. Adapun 4 klan, mereka tidak berani mengejar mereka. Petik 2. 4 klan kekaisaran besar mengerahkan otak mereka untuk merencanakan penangkapanmu dengan cermat. Namun, pada akhirnya, mereka menderita kekalahan telak. Haha. Kamu tidak ada di sana untuk melihatnya ketika orang-orang dari 4 klan kekaisaran besar diejek oleh orang banyak. Mereka benar-benar mempermalukan diri mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tidak tinggal, dan sebaliknya pergi dengan cara sedih. Petik 2. Yao Jiao Tinglei berkata dengan ekspresi riang. Pada saat yang sama ketika dia menggambarkan apa yang terjadi pada Chu Feng. Dia juga mengungkapkan kepada Chu Feng bahwa orang yang menyelamatkannya sebelumnya juga adalah Raja Naga Monster Binatang. Hanya, tampaknya statusnya bahkan lebih tinggi daripada Yao Jiao Guang. Dia sebenarnya adalah tetua tertinggi yang agung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yao Jiao Tinglei, Bai Li Xuan Kong dan Hong Qiang keduanya mulai tersenyum. Adapun Chu Feng, dia merasa lega. Tinglei, kamu sudah kembali pada waktu yang tepat. Aku masih memiliki beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada para tetua. Pergi dan bawa Chu Feng, serta 2 sir lainnya, ke aula istana tamu yang istimewa untuk beristirahat, kata Yao Jiao Guang. Ayah, yakinlah, aku pasti akan menjamu 2 senior dan saudara Chu Feng dengan benar. Lalu, Yao Jiao Tinglei memimpin Chu Feng, Hong Qiang dan Bai Li Xuan Kong ke aula istana tamu istimewa untuk beristirahat. Meskipun King Monstrous Dragon Beast adalah binatang yang mengerikan, dinding dan bangunan kastil mereka meniru bangunan manusia. Selain itu, demi menyenangkan secara visual, banyak benteng dibuat dengan emas murni, dan dihiasi dengan harta karun alami. Itu pemandangan yang sangat mempesona, benar-benar mewah. Namun, pemandangan menyilaukan semacam ini benar-benar agak berlebihan. Chu Feng, Hong Qiang dan Bai Li Xuan Kong semua tidak bisa menghargai mereka. Tampaknya selera seni antara manusia dan binatang buas masih sedikit berbeda. Yo, ini pasti jenius umat manusia itu, Chu Feng kan? Namun, tidak lama setelah Chu Feng dan yang lainnya duduk di aula istana, sekelompok orang muncul. Itu adalah sekelompok besar orang, ada ahli tingkat kaisar marsial di antara mereka. Namun, hanya 10 orang yang memasuki aula istana. 10 orang ini adalah bagian dari generasi muda King Monstrous Dragon Beast. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua memiliki penampilan humanoid. Pemimpin mereka adalah seorang pria dengan budidaya peringkat 8 Half Martial Emperor. Hanya, tatapan yang dengannya dia memandang Chu Feng dipenuhi dengan permusuhan. Tentu saja, tatapan yang dengannya dia memandang Yao Jiao Tinglei juga dipenuhi dengan jenis permusuhan yang sama. Yao Jiao Sueran, mengapa kamu datang ke sini? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menjamu tamu-tamu terhormat? Petik 2. Dengan statusmu, ini bukan tempat yang bisa kamu masukkan sesukamu, Yao Jiao Tinglei memarahi. Yo, Pangeran ke-96, kesombongan apa yang kamu miliki di sini? Namun, kamu harus tahu betul bahwa kamu tidak akan bisa terus menjadi pangeran lama. Jadi, yang terbaik adalah kamu memperhatikan cara kamu berbicara kepada aku. Karena aku akan menjadi tuanmu di masa depan. Petik 2. Yao Jiao Sueran mulai menyodok dada Yao Jiao Tinglei berulang kali. Dia bertindak sangat kurang ajar. Yao Jiao Sueran, kamu masih belum menjadi kepala klan. Sebagai anggota generasi muda, kamu diharuskan untuk menyambut aku dengan hormat setelah melihat aku. Bukan saja kamu tidak melakukannya, kamu sebenarnya berani mengancam dan memprovokasi aku. Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menghukum kamu? Pada saat ini, Yao Jiao Tinglei sangat marah. Hukum aku, dengan hanya kamu, atau apakah kamu ingin mereka menghukum aku?
Saat Yao Jiao Sueran mengatakan kata-kata itu, ia mengalihkan pandangannya ke para penjaga di aula istana. Namun, semua penjaga yang bertemu dengan tatapan Yao Jiao Sueran segera mengalihkan pandangan mereka. Mereka semua tahu bahwa Yao Jiao Sueran akan menjadi kepala klan berikutnya. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani tidak menghormatinya? Tuan Pangeran, sepertinya kamu tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak ada yang mau mendengarkan kamu lagi. Menghukum aku. Seseorang seperti kamu tidak memenuhi syarat. Yao Jiao Sueran mengejek dan diejek dengan senyum di wajahnya. Sedangkan untuk Yao Jiao Tinglei, dia sangat marah karena kulitnya menjadi merah dan nadinya membengkak. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun selain bertahan dalam diam. Meskipun ayahnya adalah kepala klan balap naga monstrus raja, semua orang tahu bahwa Yao Jiao Sueran akan menjadi kepala klan berikutnya. Jika Yao Jiao Sueran menjadi kepala klan berikutnya, itu berarti bahwa fraksi perang akan mendapatkan kendali dari balap naga raja yang mengerikan. Pada saat itu, mereka, orang-orang dari fraksi perdamaian semua akan berakhir menderita. Jika mereka berani melawan Yao Jiao Sueran pada saat seperti itu, hari-hari mereka di masa depan akan menjadi lebih tak tertahankan. Karena itu, Yao Jiao Tinglei tidak menyalahkan para penjaga itu. Karena fakta ada di depan mata mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oh itu benar, kamu mengatakan bahwa aku masih belum menjadi kepala klan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Petik 2. Kamu berpikir bahwa adik perempuanmu masih akan memiliki kesempatan untuk menjadi kepala klan dari balap naga monstrus raja kita, bukankah begitu? Selanjutnya, itu semua akan tergantung pada manusia itu. Chu Feng itu akan menjadi penyelamatmu, bukan begitu? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yao Jiao Sueran melirik Chu Feng lagi dan tersenyum dengan jijik. Aku sebaiknya memberitahumu ini. Adikmu tidak memiliki harapan. Bagaimana mungkin manusia biasa mengaktifkan inheritance bond? Demi mendapatkan posisi kepala klan, kalian semua benar-benar pergi untuk meminta bantuan dari manusia. Kamu benar-benar telah mempermalukan ras naga monstrus raja kami, kata Yao Jiao Sueran kepada Yao Jiao Tinglei. Bahkan jika adik perempuanku tidak mampu mendapatkan warisan Lord Dragon King, dia masih satu-satunya dari kita yang bisa masuk ke kolam warisan. Dia jauh lebih kuat darimu. Cepat atau lambat, dia akan melampaui kamu, kata Yao Jiao Tinglei. Aku tahu bahwa dia akan melampaui aku. Tapi bagaimana dengan itu? Pada saat itu, aku sudah menjadi klan kepala Raja Monstrous Dragon Rache. Aku akan memegang posisi begitu tinggi dan di atasnya, sehingga bahkan jika dia melebihi aku, dia masih harus mendengarkan perintah aku dan bekerja untuk aku. Petik 2. Namun, kamu tidak perlu khawatir untuk adik perempuanmu. Lagi pula, dia adalah orang dengan bakat terbesar sejak Lord Dragon King. Aku akan membiarkan dia menjalani kehidupan yang sangat baik. Petik 2. Aku sudah memutuskan. Pada hari aku menjadi kepala klan, aku akan meminta agar para tetua menikahi adik perempuan kamu, kata Yao Jiao Sueran. Yao Jiao Sueran, kamu benar-benar bajingan. Sebagai seorang putri, bagaimana mungkin saudara perempuanku bisa menikahimu menjadi selirmu? Yao Jiao Tinglei sangat marah. Alasan untuk itu adalah karena Yao Jiao Sueran sudah menikah. Tidak hanya memiliki seorang istri, ia juga memiliki hampir 100 selir. Jika adik perempuannya menikahi Yao Jiao Sueran, dia hanya akan menjadi selir. Selain itu, Yao Jiao Sueran sangat tidak setia. Dia telah mengejar Yao Jiao Tingyu berkali-kali, hanya untuk ditolaknya setiap waktu. Selanjutnya, Yao Jiao Tingyu telah meminta agar ayah mereka menghukum Yao Jiao Sueran sebelumnya. Yao Jiao Sueran ini sudah memendam perasaan keras untuknya. Jika Yao Jiao Tingyu benar-benar menikah dengannya, dia pasti akan sengsara. Namun, yang paling tidak berdaya, jika Yao Jiao Sueran benar-benar menjadi kepala klan, para tetua pasti akan menyetujui permintaannya. Pada saat itu, adik perempuannya tidak punya pilihan lain selain menikahinya. Sejujurnya, adik perempuanmu hanya memenuhi syarat untuk menjadi selirku. Namun, yakinlah, aku akan memastikan bahwa dia akan sangat bahagia. Dia akan tetap sangat mulia di luar. Namun, saat dia bersama aku, dia akan menjadi budak seks aku. Hahaha, setelah mengucapkan kata-kata itu, Yao Jiao Sueran memandang ke langit dan tertawa terbahak-bahak dan tak tahu malu. Tidak dapat menahan diri, Chu Feng berkata, tidak pernah aku harapkan bahwa akan ada sampah seperti itu bahkan di antara ras naga raja mengerikan. Mataku benar-benar terbuka hari ini. Petik 2. Bab 1819 Chu Feng vs. Sueran. Apakah manusia? Sejak kapan ini tempat di mana kamu bisa berbicara? Yao Jiao Sueran sangat marah. Saat dia berbicara, penindasan yang tak terlihat mungkin menyapu ke arah Chu Feng. Bas. Namun, sebelum itu yang menindas bahkan mungkin berhasil mendekati Chu Feng, itu lenyap seperti asap ke udara tipis. Chu Feng telah menghentikannya dengan kekuatannya sendiri yang menindas. Yo, peringkat 7 Half Martial Emperor. Chu Feng, kamu bahkan lebih kuat dari yang kamu rumor, lebih kuat dari Yao Jiao Tinglei. Petik 2. Namun, jangan kamu berani berpikir bahwa kamu akan mampu melawan aku dengan kultivasi belaka kamu. Jika aku benar-benar menyerang, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Saat Yao Jiao Sueran berbicara, ia mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan dan mulai berjalan ke arah Chu Feng. Namun, sebelum dia berhasil mendekati Chu Feng, Bai Li Xuankong dan Hong Qiang keduanya berdiri di depan Chu Feng. Apa yang sedang terjadi? Kamu semua ingin menyerang aku? Biarkan aku memberitahu kamu semua ini.
Tempat ini adalah wilayah King Monstrous Dragon Rache. Ini bukan tempat di mana kalian manusia bisa bertindak dengan tidak bijaksana. Teriak Yao Jiao Sueran. Melihat itu, Chu Feng berjalan keluar dari belakang Bai Li Xuankong dan Hong Qiang. Dia menatap wajah Yao Jiao Sueran dan berkata, sepertinya kamu benar-benar memandang rendah manusia. Iya, itu tepatnya. Aku memandang rendah manusia. Di mata aku, kamu semua tidak lebih dari sekelompok hina. Selain merencanakan, kamu semua adalah sampah tanpa manfaat. Apa yang salah? Apakah kamu tidak yakin? Yao Jiao Sueran berkata dengan suara nyaring. Tidak yakin. Apakah ada bagian dari kamu yang dapat meyakinkan aku? Chu Feng tersenyum dengan jijik. Dia mulai menaksir Yao Jiao Sueran. Kemudian, senyumnya semakin kuat, dan dia mulai menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Jika kamu tidak yakin, maka datanglah. Mari kita berdebat. Ini juga akan membuat aku tahu persis betapa luar biasanya kejeniusan manusia. Petik 2. Namun, biarkan aku memberitahumu ini. Jika aku, Yao Jiao Sueran, akan bertarung, aku pasti akan membuatmu tidak mampu berdiri kembali. Yao Jiao Sueran menarik lengan bajunya dan mengungkapkan penampilan yang ingin sekali bertarung dengan Chu Feng. Meskipun aku sangat membenci kamu, kamu masih Raja Beast Dragon Monster. Setelah diundang ke sini oleh kepala klan, aku harus memberinya wajah. Jadi, aku tidak ingin melukai kamu. Yang terbaik adalah kamu tidak terus menyombongkan diri sebelum aku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memberikan wajah ketua klanmu. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, kilatan kedinginan bersinar melalui matanya. Melihat tatapan dingin itu, beberapa orang di belakang Yao Jiao Sueran semua bergetar. Pada saat itu juga, mereka, para Raja Naga Monster Binatang, benar-benar merasa seolah-olah mereka telah menemukan keberadaan yang menakutkan. Dari lubuk hati mereka benar-benar mulai merasa takut pada Chu Feng. Meskipun itu sangat tak terbayangkan, tetap saja mereka memang merasa seperti itu. Hanya, Yao Jiao Sueran masih tidak memperhatikan tatapan dingin di mata Chu Feng. Yoh, kesombongan apa yang kamu miliki? Aku dapat melihat bahwa kamu adalah seseorang yang tidak akan menangis sampai peti mati di depan kamu. Hari ini, aku harus memberitahu kamu betapa menakutkannya aku, Yao Jiao Sueran. Petik 2. Yao Jiao Sueran berbicara kepada para penjaga di aula istana. Dengarkan baik-baik, aku berdebat dengan Chu Feng. Terlepas dari siapa di antara kita yang terluka, tidak ada di antara kamu yang diizinkan untuk ikut campur. Demikian juga, kamu harus mencegah orang lain ikut campur. Memahami? Yao Jiao Sueran mengucapkan kata-kata itu dengan niat tersembunyi. Sementara dia mengatakan kepada penjaga untuk tidak ikut campur, dia juga memberitahu mereka untuk mencegah Bai Li Xuankong dan Hong Qiang dari campur tangan. Yao Jiao Sueran telah membuat keputusan tegas untuk memberi pelajaran yang benar pada Chu Feng, dan menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya sebagai ketua klan di masa depan. Bagaimanapun, Chu Feng adalah wakil dari para jenius ras manusia. Jika dia mengalahkan Chu Feng, itu akan menjadi kesempatan langka baginya untuk menjadi terkenal. Dimengerti, para penjaga tidak berani menentang. Satu demi satu, mereka bergerak ke samping. Selanjutnya, mereka diam-diam memahami niat Yao Jiao Sueran, dan pindah ke kedua sisi Bai Li Xuankong dan Hong Qiang untuk mencegah mereka ikut campur. Namun, Bai Li Xuankong dan Hong Qiang sama sekali tidak khawatir. Mereka berdua tahu bahwa tidak perlu bagi mereka untuk ikut campur dalam pertempuran antara Chu Feng dan Yao Jiao Sueran ini. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada alasan bagi mereka untuk ikut campur menyelamatkan Yao Jiao Sueran dari Chu Feng. Pada saat yang sama, banyak penjaga di luar aula istana juga berjalan masuk. Mereka menatap Chu Feng dan Yao Jiao Sueran. Mereka semua ingin melihat bagaimana generasi muda terkuat mereka, klan chief masa depan mereka, akan mempermainkan jenius umat manusia. Ini terutama benar dari fraksi naga monster dari monster perang. Ketika mereka melihat Chu Feng, senyum dingin muncul di wajah mereka. Mereka semua ingin melihat adegan Chu Feng benar-benar dikalahkan. Melihat adegan ini, Yao Jiao Tinglei benar-benar tertawa. Karena dia telah hadir di Gongba Plains, dan secara pribadi melihat kemampuan Chu Feng. Dia tahu betul bahwa terlepas dari seberapa kuat Yao Jiao Sueran mungkin berada di antara ras Beast Dragon Monstrous Dragon Beast, dia hanya akan dihancurkan oleh Chu Feng. Chu Feng, jangan bilang aku menggertakmu. Aku tidak akan menghindar, dan akan memungkinkan kamu untuk memukul aku 3 kali. Petik 2. Ayo, ayo, ayo. Pukul aku di sini. Aku akan melihat bagaimana kamu akan melukaiku. Yao Jiao Sueran berjalan mendekati Chu Feng dan menepuk dadanya dengan kuat. Dia ingin Chu Feng memukulnya di sana. Terserah kamu, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan langsung mendaratkannya di dada Yao Jiao Sueran. Boom! Suara keras terdengar ketika Yao Jiao Sueran dietuk terbang sebelum dengan tegas menabrak dinding aula istana dan jatuh ke tanah setelah itu. Pada saat ini, semua penjaga tercengang. Pada saat itu, Yao Jiao Sueran tidak hanya memiliki kulit pucat, ia juga memuntahkan seteguk darah ke lantai. Bajingan, kamu brengsek sialan. Yao Jiao Sueran dengan cepat menyeka darah di sudut mulutnya. Namun, darah yang ada di tanah masih ada. Meskipun dia telah menyeka mulutnya, itu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia telah terluka oleh Chu Feng. Chu Feng mengotak-atik tinjunya saat berkata, tidak heran kamu menyuruhku menyerang dulu. Kamu sebenarnya telah menyembunyikan harta karun di area dada kamu. Kamu harus benar-benar berterima kasih pada harta karun itu.
lain, serangan kepalan tanganku akan lebih dari cukup untuk membunuhmu. Petik 2. Dan di sini aku sedang berpikir bagaimana kamu berani memiliki Chu Feng memukul kamu terlebih dahulu. Ternyata kamu benar-benar mengenakan baju besi pertahanan kamu. Petik 2. Armor dalam milikmu itu mampu mencegah cedera, terutama terhadap orang-orang dengan budidaya di bawah kamu. Jika mereka meluncurkan serangan menyelinap ke arahmu dan menabrak baju zirah dalam itu, bahkan jika mereka selamat, mereka akan lumpuh. Petik 2. Sayangnya, Chu Feng adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh Snake Mark Royal. Dia sudah melihat fakta bahwa kamu mengenakan baju dalam. Lebih jauh lagi, dia melepaskan kemampuan defensif armor batin itu dengan teknik roh dunianya. Petik 2. Kali ini, kamu benar-benar berpikir dirimu pintar hanya dihina. Yao Jiao Tinglei mengambil kesempatan dan mulai mengejek Yao Jiao Sueran dari samping. Kamu diam, Yao Jiao Sueran sangat marah. Alasan untuk itu adalah karena apa yang Yao Jiao Tinglei katakan adalah kebenaran. Reaksinya semakin membuktikan tuduhan Yao Jiao Tinglei. Pada saat itu, semua Beast Dragon Monstrous Dragon yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke dada Yao Jiao Sueran dan menemukan bahwa tentu saja, ada pelindung dalam yang tersembunyi di sana. Tiba-tiba, Raja Naga Monster Binatang merasa malu oleh Yao Jiao Sueran. Chu Feng, kamu akan membayar untuk ini, mata Yao Jiao Sueran memerah. Mengetahui bahwa dia telah benar-benar dipermalukan, dia begitu marah sehingga uap keluar dari pori-porinya. Mengatasi amarah, dia benar-benar mengeluarkan palu besar. Palu seluruhnya berwarna hitam, dan panjangnya 9 meter. Tidak hanya sangat besar, itu juga ditutupi dengan pola berurat seperti sisik. Cahaya bersirkulasi melalui pola berurat. Palu itu memancarkan aura perkasa tanpa batas. Persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, palu raksasa hitam skala besar. Dia bahkan benar-benar berhasil mendapatkan Black Skelet Giant Hammer. Petik 2. Setelah melihat senjata itu, Yao Jiao Tinglei mengungkapkan ekspresi cemburu. Dia tahu bahwa Black Skelet Giant Hammer adalah senjata berkualitas tinggi yang dimiliki oleh para tetua. Bagi Yao Jiao Sueran untuk mendapatkan hammer raksasa hitam bersisik itu, dia pastinya telah dianugerahi senjata itu oleh para tetua. Boom! Tepat pada saat ini, ledakan besar terdengar. Kemudian, api hitam tak terbatas mulai melonjak hingga fatal menyerang Chu Feng. Yao Jiao Sueran telah melepaskan serangannya. Bab 1820 penghinaan sendiri yang diundang. Roar! Tiba-tiba, api hitam berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular itu memiliki tubuh hitam pekat dan sepasang mata merah tua. Dengan mulut terbuka lebar, itu menunjukkan mulut yang penuh dengan gigi tajam. Melihat itu, ia mengeluarkan sensasi mampu melahap gunung dan sungai dan menghancurkan langit dan bumi. Bukan hanya Yao Jiao Sueran menyerang, dia bahkan menyerang dengan skill martial Erten Tabu. Dia tidak hanya berencana untuk mengalahkan Chu Feng. Sebaliknya, dia berencana untuk membunuh Chu Feng. Namun, meskipun dia dihadapkan dengan serangan ganas seperti itu, Chu Feng masih tertawa dengan tidak setuju. Zzz! Tiba-tiba, kilat mulai berkedip-kedip. Segera, Thunder Armor dan Thunder Wings muncul di tubuh Chu Feng. Kemudian, Chu Feng berubah menjadi kilatan petir saat tubuhnya melesat ke depan dengan eksplosif. Dia benar-benar memasuki mulut ular itu dan menembus sampai ke ekornya. Hanya dalam sekejap, Chu Feng tidak hanya mengalahkan Erten Tabu martial skill yang Yao Jiao Sueran telah lepaskan dengan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Dia juga telah tiba sebelum Yao Jiao Sueran. Kamu, melihat Chu Feng menembus skill martial Erten Tablo yang paling mahir dan tiba di hadapannya tanpa terluka sama sekali, Yao Jiao Sueran menjadi kaget. Rambutnya berdiri tegak, dan jantungnya telah mencapai tenggorokannya. Pada saat ini, dia menghirup udara dingin. Ketakutan muncul di hatinya. Ketika masalah terus berlangsung, dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya manusia di hadapannya. Sayangnya, sudah terlambat. Telapak tanganku ini akan segera menamparkan wajahmu. Namun, aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu dapat memilih untuk melarikan diri sekarang. Chu Feng mengangkat tangan kanannya dan berbicara kepada Yao Jiao Sueran dengan senyum berseri-seri. Wos, melihat itu, tubuh Yao Jiao Sueran bergeser. Dia segera mulai melarikan diri. Hanya, saat tubuhnya mulai bergerak, telapak tangan Chu Feng mendarat di wajahnya dengan kecepatan cahaya. Pow! Gema keras terdengar saat Yao Jiao Sueran dirobohkan ke tanah. Saat Chu Feng memandang Yao Jiao Sueran, yang berada di tanah dengan sidik jari berdarah di pipi kirinya, Chu Feng tertawa dan berkata, aku memberimu kesempatan. Sayangnya, kamu terlalu tidak berguna untuk menangkapnya. Petik 2. Ini. Melihat bahwa Yao Jiao Sueran telah dipukuli, para Raja Beast Dragon Monstrous yang hadir semua tertegun. Ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari fraksi perang. Pada saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Peringkat 9 Half Martial Emperor. Pada saat ini, Chu Feng berdiri di depan mereka tidak hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu mengatasi 4 tingkat budidaya. Ia juga memiliki budidaya peringkat 9 Kaisar Bela Diri. Kekuatannya sudah sangat melampaui kekuatan Yao Jiao Sueran. Generasi muda, bagaimana ia masih bisa dianggap sebagai anggota generasi muda? Bagaimana mungkin ada seseorang dari generasi muda sekuat dia? Di dataran Gongba, bahkan peringkat 2 Kaisar Bela Diri 4 klan dibunuh oleh Bruder Chu Feng. Kamu, yang hanya peringkat 8 Half Martial Emperor, sebenarnya berani memprovokasi saudara Chu Feng.
Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuan kamu dan mengundang penghinaan kamu sendiri, Yao Jiao Tinglei mengejek dan diejek. Apa yang telah dilakukan Chu Feng memberinya kepuasan besar. Dia membunuh peringkat 2 kaisar bela diri? Bagaimana itu mungkin? Raja Beast Dragon Monstrous Dragon lainnya berseru dengan heran. Mereka semua menemukan ini tidak bisa dipercaya. Kurang ajar, untuk apa kalian semua masih berdiri di sana? Seorang manusia biasa benar-benar berani untuk menabrak klan Chief King Monstrous Dragon Rache, namun kamu semua masih berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Cepat, tangkap dia. Yao Jiao Sueran berteriak dengan marah. Tangkap dia. Mendengar kata-kata itu, Beast Dragon Monstrous Dragon dari fraksi perang segera mematuhi perintah Yao Jiao Sueran, mengambil senjata masing-masing dan mulai mengelilingi Chu Feng. Aku akan melihat siapa yang berani. Namun, tepat pada saat mereka mulai mengelilingi Chu Feng, teriakan kemarahan terdengar dari luar dan beresonansi melalui aula istana. Mendengar suara itu, para Raja Beast Dragon Monstrous semuanya terkejut. Ini terutama berlaku untuk King Monstrous Dragon Beast dari fraksi perang, karena tubuh mereka bahkan bergetar. Setelah bertahun-tahun, mereka secara alami dapat menentukan pemilik suara itu. Itu adalah ketua klan Raja Monstrous Dragon Raja mereka, Yao Jiao Guang. Yao Jiao Guang adalah seseorang yang telah membawa banyak penderitaan ke fraksi perang mereka. Karena itu, semua orang dari fraksi perang takut padanya. Teman kecil Chu Feng adalah tamu terhormat, diundang ke sini oleh aku sendiri. Aku akan melihat siapa yang berani bertindak tidak hormat terhadapnya. Yao Jiao Guang berjalan ke aula istana. Yang menemaninya adalah 4 pria tua. Keempat lelaki tua ini semuanya memiliki tubuh manusia dan wajah binatang buas. Sementara penampilan mereka menakutkan, aura mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka semua peringkat 4 kaisar marsial. Kemungkinan besar, mereka adalah tetua dari King Monstrous Dragon Beast. Sisa-sisa hidup untuk waktu yang sangat lama hadir di tubuh mereka. Kemungkinan, mereka berempat telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Yao Jiao Guang melihat ke arah orang-orang dari fraksi perang dan berteriak, siapa yang mengizinkan kalian semua memasuki tempat ini? Ini adalah Distinguished Guest Palace Hall. Tidak ada yang diizinkan masuk ke sini tanpa izin aku. Kalian semua, enyahlah. Petik 2. Orang-orang dari fraksi perang tidak berani berbicara kembali. Satu demi satu, mereka dengan hormat membungkuk pada Yao Jiao Guang dan keempat tetua lalu bergegas pergi. Bahkan Yao Jiao Sueran, yang pipi kirinya sangat bengkak saat ini, tidak berani tinggal. Seperti yang lain, dia buru-buru pergi. Dari ini, dapat dilihat bahwa sementara fraksi perang mereka segera memenangkan kekuasaan, mereka masih sangat takut pada Yao Jiao Guang. Kalian semua, tetap di sini. Tidak perlu pergi, namun, sebelum Yao Jiao Sueran dan yang lainnya bisa meninggalkan hall tamu yang terhormat, seorang pria paruh baya berjalan masuk. Pria ini tingginya 3 meter, dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Dia tampak seperti raksasa kecil. Ketika dia berjalan ke aula istana dengan langkah besar, dia tampak sangat mengesankan. Dia memiliki sepasang mata merah. Itu adalah mata binatang buas. Seperti Yao Jiao Guang, ia juga seorang kaisar bela diri peringkat 3. Yao Jiao Guang, kamu benar-benar menjadi menjanjikan. Sementara manusia diizinkan memasuki wilayah balap naga monstrus raja kita, klan kita sendiri tidak diizinkan masuk. Logika macam apa ini? Setelah pria itu masuk, dia benar-benar mulai menyerang Yao Jiao Guang. Chu Feng memperhatikan bahwa setelah pria itu tiba, orang-orang dari fraksi perang semua tumbuh percaya diri. Bahkan tanpa memikirkannya, Chu Feng tahu bahwa pria ini harus menjadi pemimpin fraksi perang, bahwa ayah Yao Jiao Sueran. Yao Jiao Ba, yang memberimu keberanian untuk berbicara kepadaku dengan cara seperti itu? Yao Jiao Guang bertanya dengan dingin. Lord Clan Chief, kamu benar-benar menakjubkan. Namun, kamu sepertinya lupa bahwa waktu kamu sebagai kepala klan sudah habis. Itu hanya karena kamu menyeret ini dengan menolak untuk turun tahta, Yao Jiao Ba mengejek. Kurang ajar, Yao Jiao Guang segera marah. Cukup, kamu berdua, menahan diri. Untuk bertingkah seperti ini di depan para tamu, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Salah satu dari 4 tetua berbicara. Mendengar suara tetua itu, hati Chu Feng tergerak. Dari suaranya, Chu Feng dapat menentukan bahwa dia seharusnya menjadi pria berjubah hitam yang menyelamatkan mereka dari dataran Gongba. Saudara Tinglei, apa nama tetua itu? Chu Feng diam-diam bertanya kepada Yao Jiao Tinglei. Dia adalah tetua dia. Orang yang menyelamatkan kamu sepanjang hari itu harus menjadi kebesarannya. Orang di sebelah tetua dia adalah tetua San. Keduanya berasal dari fraksi perdamaian kami. Itu sebabnya mereka bersedia membantu kami. Petik 2. Adapun 2 tetua lainnya, mereka berasal dari fraksi perang dan telah menekan kita dengan aturan sepanjang waktu. Mereka mendesak ayah aku untuk turun tahta praktis setiap hari. Mereka ingin Yao Jiao Sueran segera berhasil sebagai kepala klan berikutnya sehingga fraksi perang bisa mendapatkan kendali. Yao Jiao Tinglei berjalan mendekati Chu Feng dan diam-diam mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Apakah para tetua tidak seharusnya ikut campur dalam hal semacam ini? Tanya Chu Feng dengan bingung. Tidak campur tangan, bagaimana itu bisa terjadi? Mereka semua merindukan keturunan mereka sendiri untuk meraih kekuasaan. Yao Jiao Tinglei tampaknya merasa sangat tidak puas dengan 2 tetua fraksi perang. Seorang tetua dari fraksi perang tiba di depan Chu Feng dan bertanya, apakah kamu itu Chu Feng, bocah yang telah melakukan segala macam kejahatan jahat dan dicari oleh 4 klan? Tatapannya suram.
dingin dan dipenuhi dengan niat buruk. Bas, ketika pria itu berbicara, Chu Feng terkejut. Dia merasakan aura yang tak terlihat namun menusuk tulang menelan seluruh tubuhnya, mencoba untuk membekukan jiwanya. Itu adalah penindasan roh. Tetua fraksi perang itu sebenarnya diam-diam menggunakan penindasan roh pada Chu Feng.